Bab 936. Aku hanya datang mengantri. Sebuah prasasti raksasa jatuh dari langit, menghancurkan tubuh tahap Gold Core akhir. Seketika tak tersisa sedikit pun. Sedangkan tulisan rune yang berkilauan di atas prasasti itu seperti menunjukkan prasasti ini tidak biasa. Prasasti rahasia leluhur. Orang lain mungkin tidak mengenalinya. Namun orang keluarga Liu dari sekte rahasia sangat familiar dengan benda ini. Karena tanah leluhur mereka juga memiliki prasasti serupa, yaitu sumber metode rahasia pewarisan darah mereka. Prasasti rahasia leluhur di depan mereka ini sangat jelas bukan milik keluarga Liu mereka. Kalau begitu berasal dari keluarga sekte rahasia mana? Semua orang di keluarga Liu bingung. Seiring terdengarnya suara keluarga Liu, banyak kekuasaan Kunlun di sekitar terkejut. Prasasti rahasia leluhur, yaitu juga keluarga sekte rahasia di saat ini tidak hanya keluarga Liu, tapi masih ada keluarga lainnya. Sebenarnya keluarga mana? Tidak ada yang tahu. Hanya saja di dalam hati tak tahan muncul gelombang terkejut. Berseru keluarga ini begitu berani, menggunakan prasasti rahasia leluhur untuk menghancurkan Gold Core akhir. Bukankah itu berarti keluarga sekte rahasia yang belum menunjukkan diri ini ingin melawan Harry? Apakah mereka sebelumnya tidak pernah menyaksikan kehebatan Harry? Dalam sekejap ada berbagai macam kecurigaan. Hanya keluarga Liu yang sesama keluarga sekte rahasia yang tahu. Bisa mengendalikan sebuah prasasti rahasia dari jarak ribuan mil untuk membunuh bukanlah hal yang mudah. Contohnya keluarga Liu. Prasasti rahasia leluhur mereka juga dapat digunakan sebagai senjata sihir. Tapi hanya terbatas di sekitar keluarga Liu. Jika melampaui area tertentu, maka akan hilang kendali atas prasasti leluhur. Bahkan tidak dapat membawanya kembali ke keluarga Liu. Bagaimanapun, melewati begitu banyak generasi warisan darah warisan, sudah sangat sedikit orang yang bisa seperti leluhur dulu. Mengandalkan kekuatan sendiri membawa pulang prasasti dari tempat pemakaman. Seiring munculnya prasasti rahasia leluhur, semua orang sepertinya menyadari pertarungan sengit ini masih akan berlanjut sangat lama. Pertarungan di dalam keluarga. Semakin banyak yang terluka dan meninggal. Untuk Harry mungkin semakin menyenangkan. Bukan hal yang baik, Bro. Saat semua orang terkejut, sebuah baju putih-putih tiba-tiba jatuh, membuat banyak orang terbelalak. Junior mungkin tidak kenal orang ini. Tetapi orang-orang yang sedikit lebih tua segera mengenali. Orang ini adalah leluhur keluarga Liao. Keluarga Liao sekte rahasia. Apa keluarga Liao sekte rahasia akhirnya menunjukkan diri? Keluarga Liao sekte rahasia adalah keluarga sekte rahasia yang lebih kuat dari keluarga Liu. Dulu saat sekte rahasia mendominasi, mereka termasuk kelas 2. Semua orang tidak menyangka, yang kali ini muncul adalah leluhur keluarga Liao. Girgigu juga tidak menyangka. Dia sedang bersemangat menunggu kemunculan Louis Lu. Tapi yang datang adalah seorang orang tua sialan. Tak tahan merasa sedikit kecewa. Namun yang membuatnya bingung adalah jelas-jelas tungku yang Heaven diambil oleh Louis Lu. Bagaimana bisa berakhir di keluarga Liao? Tidak sempat memikirkannya. Girgigu dengan cepat menutupi rasa kecewanya. Ada satu penolong lagi, tentu saja hal yang baik. Setelah leluhur keluarga Liao bergegas pergi ke medan perang, diam-diam melirik mayat dewa, juga tidak tahan terkejut. Semakin lama semakin ramai. Kenapa? Kamu juga ingin bergabung dalam pertempuran? Harry tentu saja melihat kehebatan leluhur keluarga Liao. Bicara dengan suara samar. Tidak ada gejolak emosi yang terlalu besar.
Leluhur keluarga Liao menggelengkan kepala. Tidak. Aku hanya datang antri. Antri. Di saat seperti ini datang antri. Semua orang dibuat bingung oleh ucapan leluhur keluarga Liao ini. Leluhur keluarga Liao berkata, bukan aku yang menurunkan kuali itu. Juga bukan aku yang membawa prasasti rahasia leluhur keluarga Liao kami. Nada bicaranya sepertinya sedikit kesal. Dulu saat sekte Bright Thunder menurunkan api Sky Soul dan Kunlun berguncang, leluhur keluarga Liao sebenarnya juga sudah mendengarnya. Saat itu, beberapa orang keluarga Liao juga ingin datang mencari tahu. Leluhur keluarga Liao menghentikan mereka. Keluarga Liao baru saja disiksa Louis Lu. Mereka terluka parah. Jika terjadi kesalahan lagi saat ini, maka keadaan akan menjadi tidak optimis. Akhirnya leluhur keluarga Liao memerintahkan orang di keluarga agar jangan membocorkan keluar. Dia sendiri berdiri sangat jauh, mengawasi seluruh proses. Benar saja ini adalah sebuah jebakan. Tentu saja, dia juga menyaksikan kehebatan Harry dan mayat dewa saat itu. Leluhur keluarga Liao semakin tidak bisa membiarkan orang keluarga keluar. Lebih baik bergegas memperbaiki batu fondasi formasi persembunyian. Bersembunyi di dalam formasi akan lebih aman. Tidak lama yang lalu, leluhur keluarga Liao sedang meditasi di gunung belakang. Tiba-tiba prasasti leluhur berguncang. Selanjutnya terbang ke langit. Pada saat yang bersamaan, di kepala leluhur keluarga Liao terdengar suara Louis Lu memerintahkannya untuk mengulur waktu. Leluhur keluarga Liao tentu saja tidak berani tidak menurutinya. Juga tidak berani membawa keluarga maju mengantar nyawa. Hanya dia sendiri datang sendiri, menunjukkan sikapnya. Namun saat dia tiba, dia menemukan Louis Lu telah tiba. Benar, Louis Lu telah tiba. Saat kekuatan darah warisan Theo Liu habis, dia baru saja tiba. Hanya saja tidak pernah menunjukkan diri, melainkan menurunkan tungku yang menyelamatkannya setelah Theo Liu kalah. Saat ini, semua orang mendengar leluhur keluarga Liao berkata bukan dia yang membawa prasasti rahasia leluhur. Mereka merasa ini adalah fantasi. Itu adalah prasasti leluhur keluarga Liu mereka. Saat jatuh, kamu kebetulan muncul. Bila bukan kamu yang membawanya, apakah ada hantu? Leluhur keluarga Liao tidak tahu pikiran semua orang. Hanya mengangkat kepala diam-diam, menatap ke atas. Semua orang mengikuti pandangannya. Lalu, mereka sungguh terkejut melihat seorang pemuda bertopeng duduk di atas sebongkah batu gunung yang menonjol, sedang menunduk menatap ke bawah. Tatapannya terpaku. Itu adalah ketua sekte Kaisar Pedang yang sudah mati itu. Louis Zhang. Louis Zhang. Sungguh Louis Zhang. Bukankah dia sudah mati? Louis Zhang apa? Aku lihat ada orang yang sedang berpura-pura mengenakan topeng. Siapa yang tahu dia siapa? Aku dengar dari orang Akademi Awan Putih, berkata Louis Zhang dari Sekte Kaisar Pedang, sebenarnya adalah Louis Lu. Louis Lu yang mana? Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak kenal. Dia adalah orang yang merusak pesta pernikahan keluarga Liu dan keluarga Mo di Akademi Awan Putih itu. Aku dengar Ella Lu sendiri yang membocorkannya. Itu dia. Saat semua orang sedang bergumam, Harry tentu saja juga menyadari sosok di depan. Sepertinya sedikit terkejut. Dia adalah ras hantu. Kemampuan persepsinya jauh lebih kuat dari manusia. Namun sama sekali tidak menemukan kapan orang di atas itu muncul. Jika sungguh Raja Tianxia, bagaimana dia menyembunyikan auranya? Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bersambung.
Bab 937. Memanfaatkan kekuatan lawan untuk melawan balik. Harry menenangkan diri. Berteriak keras, Raja Tiansha. Jika kamu sungguh datang, apa perlu memakai topeng? Pemuda di atas batu yang di tempat tinggi itu akhirnya tidak diam lagi. Bangkit berdiri. Tidak terlihat aura sedikit pun. Namun seperti raja yang turun. Benar. Sudah seakrab ini. Tidak perlu memakai topeng lagi. Suara pemuda itu nyaring. Saat melepas topengnya, wajahnya yang tampan menarik semua orang dari rasa terkejut. Benar saja Louis Lu. Tak disangka dia masih hidup. Bagaimana mereka berani mempercayainya? Namun kenyataan ada di depan mata. Melihat tatapan Louis Lu menunduk dan menyapu mereka. Berkata, jika tidak ingin menjadi keluarga asing, mundur 100 kaki. Di tempat menjadi hening. Saat ada orang yang goyah. Harry berkata mengejek, yang mundur 3 langkah. Mati. Duk. Hati semua orang seperti berubah menjadi batu raksasa. Menghantam keras jurang yang dalam. Tidak berani menggerakkan langkah kaki mereka sedikit pun. Mereka tahu Harry bukan sedang bercanda. Dia sungguh memiliki kemampuan membunuh ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang dalam sekejap. Ada contoh di masa lalu. Suasana seketika menjadi sangat tertekan. Suara Harry menjadi semakin mengejek, haha. Raja Tiansha. Kelihatannya di mata mereka. Wibawamu jauh tidak sebanding dariku. Sungguh sekelompok pengecut. Sejak kapan keluarga berubah menjadi begitu pengecut? Melihat pemandangan ini, Kak Naga memaki di dalam laut jiwa Louis Lu. Apa yang bisa diharapkan dari mereka? Bunga di dalam rumah kaca. Kata Louis Lu tak terkejut sedikit pun. Kamu juga tumbuh di dalam rumah kaca. Tapi jauh lebih kejam dari mereka. Aku berbeda. Louis Lu menggeleng. Tidak melanjutkan berkomunikasi lagi dengan Kak Naga. Dia memang berbeda. Walaupun sama-sama bertumbuh di Kunlun. Rumah kaca yang tertutup ini. Louis Lu pernah mengabdikan diri di medan perang selama 5 tahun sebagai orang biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan Kunlun yang nyaman ini. Louis Lu tidak menyalahkan orang-orang yang takut mati ini. Tapi juga tidak akan bersimpati pada mereka. Jika nanti mereka ikut terlibat, tidak dapat menyalahkan siapapun. Harry berkata, sejujurnya, aku sangat terkejut kamu belum mati. Tapi apa tujuanmu kembali kali ini? Membicarakan kekuatan fisik. Kamu tidak sebaik mayat dewa. Membicarakan jiwa dewa. Tidak sebaik kekuatan jiwaku. Apa kamu memiliki peluang menang? Jadi kamu berinisiatif datang mencari mati demi dikuburkan bersama dengan wanitamu. Kalau begitu kamu terlalu naif. Tidak tahu bagaimana perasaanmu saat melihat wanita yang kamu cintai mati satu persatu. Harry menggerakkan mayat dewa berjalan menuju gua es. Seperti akan melaksanakan kalimat yang barusan dikatakan. Membuat wanita Louis Lu mati satu persatu. Namun di saat ini, Louis Lu tiba-tiba melompat turun. Menghadang di depan mayat dewa. Saat tubuhnya mendarat, terjadi kekuatan ledakan yang dihasilkan dari tabrakan dengan tanah. Langsung menimbulkan gelombang kejut berbentuk lingkaran. Membuat orang-orang di sekitar berbaring telentang karena getaran. Cari mati. Harry mendengus dingin meremehkan. Melambaikan tinju. Angin menderu. Kekuatan mayat dewa kuno seperti akan meruntuhkan ruang. Louis Lu tidak menghindar. Sekali lagi memilih untuk menyambut dengan tinju. Terakhir kali di Sekte Bright Thunder. Dia diledakkan menjadi kabut darah oleh cara ini. Terakhir tidak ada yang tahu bagaimana dia bertahan hidup. Melihat Louis Lu kali ini seperti ini lagi. Untuk sesaat tidak tahu bagaimana perasaannya. Tidak kapok.
Suara Harry terdengar tertarik. Kekuatan mayat dewa tiba-tiba meledak. Berteriak, "Terakhir kali kamu beruntung tidak mati. Kali ini lihat bagaimana kamu bertahan hidup. Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas." Meledak. Louis Lu tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi pukulan. Cahaya putih menyilaukan mata meledak. Tiba-tiba berubah menjadi tinju raksasa di udara, berbenturan dengan mayat dewa. Sedangkan saat bayangan tinju meledak, Louis Lu menggunakan kekuatan kejut balik, melompat ke belakang, masuk ke dalam gua es. Pada saat bersamaan, memasang pelindung energi sejati untuk melindungi celah di atas gua es. Baru selesai melakukan serangkai gerakan ini, terdengar suara keras yang memekakkan telinga dari atas gua es. Pada saat yang bersamaan masih ada Harry yang meraung marah karena malu. "Raja Tianxia. Dasar Raja Tianxia sialan. Aku akan mencabik-cabikmu, menantu." Apa yang terjadi? Ella Lu berjarak paling dekat dengan Louis Lu. Melihat dia belum mati, dia sangat gembira, sangat terkejut. Namun yang lebih membuatnya penasaran adalah apa yang terjadi barusan. Louis Lu tersenyum berkata, "Bukan apa-apa. Menggunakan kekuatan lawan untuk melawan balik saja. Aku juga tidak tahu bisa menghasilkan efek seperti apa." Cermin keberuntungan Duo Tian di telapak tangannya menghisap kekuatan mayat dewa saat bertarung dengan mayat dewa terakhir kali. Bayangan tinju raksasa barusan adalah ubahan dari kekuatan mayat dewa kuno. Sama dengan pertarungan barusan, disebabkan oleh benturan dahsyat dua kekuatan mayat dewa yang sama kuatnya. Dapat dibayangkan seberapa mengerikannya kekuatan yang meledak dari dalamnya. Dari raungan marah Harry juga dapat terdengar seberapa hebatnya benturan barusan. Kekuasaan di sekitar gua es sejujurnya benar-benar sial. Walaupun sebagian besar tabrakan mengerikan barusan dapat dihadang oleh mayat dewa, namun gelombang sisa yang keluar tidak mudah diterima. Sekte Tousan Poisons yang berjarak paling dekat langsung meleleh. Kekuasaan yang lebih jauh sedikit terluka parah. Yang lebih jauh lagi juga menderita luka dalam. Saat gelombang sisa mereda, semua orang melihat pemandangan yang mengerikan. Melihat dari bagian atas tubuh mayat dewa besar itu, bahu di kedua sisi beserta tulang lengan sudah menghilang. Hanya tersisa sebuah rongga dada. Ella Lu berkata dengan penuh semangat, "Menantu yang hebat. 3 serangan yang sama lagi bisa meremukkan seluruh mayat dewa. Mana mungkin semudah itu?" Louis Lu tersenyum getir. Lagi pula tidak hanya Louis Lu hanya menghisap sedikit kekuatan mayat dewa. Walaupun menghisap sangat banyak, dapat meledakkan serangan yang sama berkali-kali. Juga tidak mungkin menghancurkan mayat dewa itu. Karena kekuatan pertahanan jantung mayat dewa lebih kuat dari tulangnya. Alasan kenapa rongga dadanya masih utuh adalah karena saat menerima kekuatan barusan, itu memicu pertahanan jantung, serta tulang dada, bersama melindunginya. Tapi bisa melakukan sampai ke tahap ini sudah cukup menakutkan. Raja Tianxia keluar. Saat ini, raungan marah Harry terdengar lagi. Selanjutnya semua orang melihat dengan ngeri bagian dari mayat dewa yang telah menghilang tak disangka pulih dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Cahaya putih yang berkeliling seperti bubuk neon itu adalah sisa tulang yang hancur diledakkan. Terakit kembali dengan cepat. Dengan cepat sebuah mayat dewa yang utuh muncul kembali di hadapan semua orang. Bersambung.